Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita banyak macam kenikmatan. Hingga pada kesempatan hari ini Allah kembali memberikan kepada kita banyak nikmat, begitu pula kesempatan untuk belajar memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa dengan mudah kita pahami, mendatangkan manfaat, keberkahan, tambahan ilmu, dan menjadikan kita semakin bertakwa dan semakin istiqomah dalam beribadah. Dan tidak lupa pula, marilah kita juga memperbanyak bacaan sholawat kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, ayyuhat tullab. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang alhamdulillah telah sampai pada materi warisan, al-mirath atau al-faraid. Ilmunya disebut dengan al-mirath, faraid atau al-mawarith. Kemarin pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas ahli waris dari sisi jatah yang mereka dapat, ya, dimana pada ahli waris tersebut ada yang asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan seluruh harta atau sisa dari pembagian. Kemudian ada yang mewariskan dengan farad. Farad itu bagian yang telah ditentukan oleh Islam. Jumlahnya ada setengah, 2/3, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ada ahli waris yang ia mewarisi dengan farad juga dengan asobah. Ya, kadang dengan farad, kadang dengan asobah, bahkan kadang menggabungkan kedua-duanya. Udah dapat warisan secara farad dan dia juga mendapatkan warisan secara asobah. Kemudian yang keempat, yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan secara farad, juga mendapatkan secara asobah, tapi tidak menggabungkan keduanya. Itulah ahli waris jika ditinjau dari jatah warisan yang akan mereka peroleh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Silahkan kalian buka kitab Fikih Muyassar kalau di Ustadz ini di halaman mi'atain khamsa wa thamanun. Mi'atain khamsa wa thamanun, halaman 285. Tapi mungkin berbeda dengan kitab kalian.
Ya, silakan kalian cari bab keempat, yaitu al-faraid wal mawaris. Al-faraidu wal mawaris. Dan kita sekarang pada al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, aqsamul warathah. Ya, pembahasan yang keempat tentang macam-macam ahli waris. Macam-macam ahli waris. Silakan dibuka. Baik, Ustaz akan bacakan. Wa jumlatu ashabil furudi wahidun wa ishruna. Jumlah ahli waris yang mewarisi dengan farad, dengan jatah yang telah ditentukan oleh Islam, itu ada 21 orang. Ya, ahli waris yang mewarisi dengan farad jumlahnya ada 21 orang. Wal furudul muayyanatu li ashabil furudi sittatun. Dan farad atau jumlah atau jatah warisan yang telah ditetapkan oleh Islam itu ada 6. Jatah warisan yang telah ditetapkan oleh Islam perhitungannya ada 6. Bahasa gampangnya, farad itu ada 6. Kan dalam warisan itu ada asobah, ada farad. Asobah itu yang mewarisi semuanya, atau dia mewarisi sisa dari pembagian harta waris, itu asobah. Sedangkan farad itu adalah jatah warisan yang telah ditentukan jumlahnya. Nah, farad itu ada 6. Hiya an-nisfu war-rubu'u wath-thumunu wath-thulutsani wath-thulutsu was-sudusu. Yaitu ada setengah, 1/2, ada 1/4, kemudian 1/8, lalu thulutsani 2/3, kemudian 1/3 dan 1/6. Ini adalah macam-macam farad. Setengah, kemudian 1/4, lalu 1/8, kemudian 2/3, 1/3 dan 1/6. Baik, kita lanjut. Awalan, yang pertama, ashabun nisfi wahum khamsatun. Ahli waris yang mendapatkan setengah warisan. Mereka ada 5 orang. Al-awwalu az-zawju inda adamil far'il waris zakarun au untha minaz zawji au min ghairihi. Yang pertama adalah suami. Suami mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh istrinya sebanyak setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Hal itu jikalau istri yang meninggal itu tidak memiliki anak keturunan, mau dari suami yang itu atau dari suami yang sebelumnya. Misal seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki namanya Ali. Dari laki-laki yang namanya Ali tidak ada anak keturunan, lalu bercerai karena masalah. Kemudian perempuan ini nikah lagi sama laki-laki lain bernama Umar.
juga demikian gak punya anak keturunan. Kemudian perempuan itu meninggal, maka Umar akan mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si istri. Jika istri tersebut ternyata sama suami yang pertama sudah punya anak, tapi dia bercerai, lalu nikah lagi dengan laki-laki yang kedua, kemudian si istri tersebut meninggal, maka si suami yang kedua tersebut tidak mendapatkan warisan setengah, tidak, tapi jumlahnya bukan mendapatkan warisan tapi tidak setengah jumlahnya. Pahami baik-baik ya. Sekali lagi, seorang suami akan mendapatkan warisan setengah dari warisan yang ditinggal meninggal oleh istrinya. Kalau istrinya itu tidak punya anak keturunan dari dia atau dari suami-suami sebelumnya. Atsani, yang kedua, al-bintu, anak perempuan. Indan firodiha amman yusyarikuha min akhwatiha wan firodiha amman yu'asibuha min ikhwatiha. Anak perempuan juga mendapatkan jatah warisan sebesar 1/2 atau setengah. Setengah harta warisan itu bisa didapat oleh anak perempuan. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah harta warisan? Kalau anak perempuan tersebut adalah anak perempuan satu-satunya, nggak ada anak perempuan yang lain. Yang kedua, anak perempuan tersebut adalah anak tunggal. Artinya apa? Nggak ada saudara laki-lakinya yang lain. Berarti dia anak tunggal, anak perempuan satu-satunya. Nggak ada anak perempuan yang lain dan nggak ada anak laki-laki yang lain. Anak perempuan tunggal, dia akan mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggal oleh orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah bintu ibnin, inda adamil musyarik wal mu'assib wal far'il waris. Yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Perhatikan ya, misalnya ini mayit meninggal dunia dan dia punya anak keturunannya ini laki-laki. Anak keturunan laki-laki ini punya anak lagi perempuan. Nah ini namanya cucu perempuan. Cucu perempuan ini mendapatkan jatah warisan sebesar 1/2 atau setengah. Kapan? Kalau nggak ada cucu laki-laki dan cucu perempuan itu dia satu-satunya, cucu perempuan tunggal. Ya, sekali lagi nggak ada cucu laki-laki dan nggak ada cucu perempuan yang lainnya, dia satu-satunya. Maka dia akan mendapatkan setengah. Juga tidak ada anak keturunannya mayit. Boleh jadi mayit itu umurnya panjang, anak-anak keturunannya sudah pada meninggal dan yang tersisa cucunya saja. Jadi cucu tersebut berhak mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya kalau cucu perempuan tersebut satu-satunya cucu. Nggak ada cucu perempuan yang lain, nggak ada cucu laki-laki yang lain. Yang berikutnya, tidak ada anak keturunan si mayit. Anak-anaknya udah pada meninggal juga. Yang tersisa cucunya saja. Lalu yang keempat, al-ukhtu asyaqiqah. Ini ada kesalahan ya. Al-ukhtu asyaqiqah, saudari perempuan mayit. Inda adamil mu'assib wal musyarik wal far'il waris wal aslul waris. Saudari perempuan kandung mayit. Jadi si mayit itu punya saudara perempuan yang kandung.
Berarti mama sama bapaknya sama. Mama dan bapaknya sama karena kandung. Saudari perempuan ini berhak mendapatkan setengah dari harta warisan kalau satu, dia itu saudari perempuan satu-satunya mayit, nggak ada saudari perempuan yang lain. Juga mayit nggak punya saudara laki-laki lagi. Mayit nggak ada saudara laki-laki. Jadi dia saudari kandung satu-satunya si mayit. Nggak ada saudara laki-laki yang lain, nggak ada saudari perempuan yang lain, cuman dia satu-satunya. Yang kedua, mayit nggak punya anak keturunan. Lalu yang ketiga, mayit orang tuanya juga sudah meninggal. Berarti ada tiga syarat agar saudari kandung perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan. Satu, dia saudari perempuan satu-satunya, nggak ada saudari perempuan yang lain, dan nggak ada saudara laki-laki yang lain. Yang kedua, si mayit nggak punya anak keturunan. Yang ketiga, orang tuanya mayit sudah meninggal dunia duluan. Ya, baik. Al-khamis, yang kelima, al-ukhtu li'ab, saudari perempuan sebapak. Oh, berarti bapaknya sama, cuman ibunya berbeda. Inda adamil mu'assib wal musyarik wal far'il waris wal aslil waris wal akhi syaqiq wal ukhtu syaqiqah. Saudari perempuan sebapak akan mendapatkan setengah dari harta warisan kalau satu, dia saudari perempuan sebapak satu-satunya dan tidak ada saudara laki-laki sebapak yang lain, gak ada. Yang kedua, mayit gak punya saudara atau saudari kandung, gak punya. Yang ketiga, mayit gak punya anak keturunan. Lalu yang keempat, orang tuanya mayit sudah meninggal duluan. Sekali lagi, saudari sebapak, saudari perempuan sebapak akan mendapatkan setengah dari harta warisan kalau satu, dia adalah saudari perempuan sebapak satu-satunya, serta nggak ada saudara laki-laki sebapak. Yang kedua, mayit nggak punya saudara atau saudari kandung, nggak ada. Yang ketiga, mayit tidak memiliki anak keturunan. Yang keempat, orang tuanya mayit sudah meninggal duluan. Maka pada saat itu saudari sebapak berhak mendapatkan warisan sebesar 1/2. Kemudian ashabur rubu wahum ithnani, itu dia tadi ya, orang-orang yang mendapatkan jatah warisan 1/2. Ada suami, kemudian anak perempuan, lalu cucu perempuan, berikutnya saudari kandung perempuan, dan yang terakhir saudari sebapak perempuan. Ya, maksudnya saudari itu kan perempuan, saudari ya, saudari sebapak. Yang berikutnya, yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan warisan sebesar 1/4. Ashabur rubu'i, ahli waris 1/4. Wahum ithnani, ada 2 orang. Al-awalu az-zawju, yastahiquhu inda wujudil far'il waris.
yaitu suami. Lah, suami kan tadi dapat jatah setengah. Iya, itu setengah. Sekarang ngomongin yang seperempat. Seorang suami berhak mendapatkan seperempat dari warisan yang ditinggalkan oleh istrinya jikalau istrinya tersebut memiliki anak keturunan baik dari dia atau dari suami-suami yang sebelumnya. Berarti suami itu tetap dapat, mau istrinya meninggal punya anak keturunan atau tidak. Ya, dia dapat setengah kalau istrinya nggak punya anak keturunan, dan dia dapat seperempat kalau istrinya punya anak keturunan. Lalu yang kedua adalah az-zaujah, istri. Tastahiquhu inda adamil far'il warith. Istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya kalau suaminya nggak punya anak keturunan. Pahami? Ya, dicatat ini penting. Istri mendapatkan 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya kalau suaminya tidak punya anak keturunan baik dari istri tersebut atau dari istri-istri yang lainnya. Itu dia ahli waris yang mendapatkan 1/4. Salisan, yang ketiga, ashabus sumun, ahli waris yang mendapatkan jatah warisan 1/8. Az-zaujatu fa'akthar inda wujudil far'il waris. Istri akan mendapatkan jatah warisan 1/8 jika suaminya memiliki anak keturunan. Nah, perhatikan ya ikhwan. Dalam Islam, ya, memang diperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan. Artinya istrinya boleh lebih dari satu jika dia memenuhi, ya, apa yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Nah, jika seorang suami meninggal dunia dan dia nggak punya anak keturunan, maka istrinya itu akan mendapatkan jatah warisan sebesar 1/4. Mau istrinya cuma 1 atau 4, nah semuanya ini mendapatkan 1/4. Kalau 1 dapat 1/4, kalau 4 dapat 1/4, tapi bukan masing-masing dapat 1/4, bukan. Melainkan 1/4 itu dibagi-bagi lagi sama 4 orang ini. Dapat 1/4, ya. Misalnya 1/4 itu dapatnya 40 juta. Maka 40 juta itu dibagi lagi ke semua ini, ke 4 istri ini. Sehingga masing-masing dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bukan 40 juta, 40 juta, 40 juta, 40 juta, bukan. Jadi 1/4 itu dibagi kembali ke 4 istri ini. Begitu pula kalau suami meninggal dunia dan punya anak keturunan, maka si istri akan mendapatkan 1/8. Jika istrinya 1, ya 1 istri itu dapat 1/8. Kalau istrinya 4, maka 1/8 itu dibagi-bagi ke 4 istri tersebut. Bukan masing-masing istri dapat 1/8, bukan. Rabi'an, yang keempat, ashabu thulutsaini arba'atun wahum, ahli waris yang mendapatkan 2/3, mendapatkan jatah waris sebesar 2/3. Ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Al-awwalu, yang pertama, al-banat, anak-anak perempuan. Perhatikan ya, kalau jatah setengah sebutannya cuma anak perempuan, berarti cuma 1 orang anak perempuannya.
Tapi dalam pembahasan 2/3 penyebutannya anak-anak perempuan. Berarti anak perempuannya ada banyak. Inda adamil mu'assib wa huwa ibnul mayyit lisulbihi fi halati kaunihinna ithnataini fa akthar kaunuhunna jam'an. Kaunuhunna jam'an. Baik. Yang pertama adalah anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan jenazah mendapatkan 2/3 kalau jumlah mereka lebih dari 1. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Jadi si mayit itu cuma punya anak-anak perempuan, gak ada anak laki-laki. Dan harus ditetapkan bahwa anak perempuan tersebut adalah anak kandungnya si mayit. Bukan anak tiri, bukan anak angkat, bukan. Tapi anak kandung mayit. Contoh anak tiri bagaimana? Ya, dia menikah dengan seorang janda yang punya anak. Nah, dia meninggal. Nah, anak tersebut gak akan mendapatkan harta warisan dari si suami yang meninggal tersebut, karena itu anak tiri. Harus diperhatikan, anak di sini adalah anak kandungnya. Sedangkan anak angkat, ya misalnya dia datang ke panti asuhan atau kemanalah, lalu dia mengambil seorang anak, ya, lalu dia rawat dan dia besarkan. Ini anak angkat. Anak angkat, anak tiri tidak mendapatkan harta warisan. Yang mendapatkan warisan adalah anak kandungnya. Kemudian yang kedua, banatul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat ya, jadi gini, mayit meninggalkan seorang anak dan dia laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini memiliki keturunan. Berarti yang ini nih, yang bawah, paling bawah ini nih, ini adalah cucu buat si mayit ini. Cucu ini mendapatkan harta warisan karena dia datang dari laki-laki. Tapi jikalau gambarannya begini, ini mayit punya anak perempuan. Anak perempuan ini punya anak lagi. Ini cucu nih, berarti cucu ini gak dapat harta warisan karena dia datang dari anak perempuan. Gampangnya, cucu akan mendapatkan harta warisan kalau dia datang dari anak laki-laki. Dan cucu tidak akan mendapatkan harta warisan kalau dia datang dari anak perempuan. Baik, kita lanjutkan. Cucu perempuan dari anak laki-laki mayit mendapatkan 2/3. Kapan itu? Inda adamil mu'assib wa huwa ibnul ibni wa adamul far'il waris wa huwal ibnu wa an yakuna ithnataini fa aktsar. Cucu perempuan dari anak laki-laki jenazah mendapatkan 2/3 kalau satu, jumlahnya lebih dari 1 orang. Berarti cucunya bukan cuma 1, tapi ada 2 atau lebih. Kemudian cucu perempuannya bukan cuma 1, tapi cucu perempuannya ada 2 atau lebih. Lalu tidak ada cucu laki-laki. Cucunya perempuan semua dan jumlahnya lebih dari 1, maka dapat 2/3. Kemudian tidak ada anak laki-laki jenazah. Artinya anak laki-lakinya udah meninggal dunia duluan. Seperti gambaran yang pertama tadi. Ya, anak laki-lakinya udah meninggal dunia duluan, tinggal si kakek sama cucunya. Maka pada saat itu dia berhak mendapatkan 2/3. Sekali lagi, cucu perempuan dari anak laki-laki jenazah bisa mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan kalau satu, cucu perempuannya lebih dari 1 orang. Yang kedua,
tidak ada cucu laki-laki. Yang ketiga, jenazah anak laki-lakinya udah meninggal dunia. Udah meninggal dunia duluan. Atsalits, yang ketiga, al-akhwat asyaqaik. Al-akhwat asyaqaik, saudari kandung jenazah, saudari kandung si mayit. Saudari kandung si mayit juga berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan. Kapan itu? An yakuna ithnataini fa akthar wa adamul mu'assib lahuma wa huwal akhu syaqiqu fa akthar wa adamul far'il waris wa hum aulad wa auladul banin. Saudari kandung si mayit berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan kalau satu, saudari kandung si mayit jumlahnya lebih dari satu. Saudari itu berarti perempuan ya. Kalau saudara laki-laki berarti. Saudari si jenazah si mayit jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, mayit tidak punya saudara laki-laki. Jadi dia cuma punya saudari kandung perempuan, jumlahnya lebih dari satu. Yang ketiga, si mayit tidak punya anak keturunan. Si mayit tidak ada anak keturunan. Baik anak keturunan ya pada tingkatan anak-anak atau pada tingkatan cucu-cucu. Nggak ada pokoknya. Nggak ada anak, nggak ada cucu. Maka pada saat itu saudari perempuan berhak mendapatkan 2/3. Sekali lagi, saudari perempuan sekandung si mayit berhak mendapatkan 2/3 kalau satu, jumlahnya lebih dari satu orang. Yang kedua, tidak ada saudara kandung laki-laki. Yang ketiga, mayit tidak ada anak keturunan, baik anak ataupun cucu. Lalu yang keempat, ahli waris yang mendapatkan 2/3 adalah saudari perempuan sebapak. Kapan saudari perempuan sebapak mendapatkan 2/3? An yakuna ithnataini fa akthar inda adamil mu'assib wa adamil far'il waris wa adamil asyiqai wasyaqaik. Saudari perempuan sebapak berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan kalau satu, jumlah saudari perempuan sebapak lebih dari satu orang. Yang kedua, tidak ada saudara laki-laki sebapak, nggak ada. Yang ketiga, mayit tidak ada anak keturunan, baik anak ataupun cucu. Yang keempat, mayit tidak punya saudara atau saudari sekandung. Perhatikan ya, sekali lagi diulang agar kalian paham. Saudari perempuan sebapak berhak mendapatkan harta warisan sebesar 2/3 jikalau satu, saudari perempuan sebapak jumlahnya lebih dari satu orang. Yang kedua, tidak ada saudara laki-laki sebapak. Yang ketiga, si jenazah yang kedua, tidak ada saudara laki-laki sebapak. Yang ketiga, jenazah tidak punya anak keturunan, baik anak ataupun cucu. Dan yang keempat, jenazah tidak punya saudara atau saudari sekandung. Itu adalah kondisi di mana saudari perempuan sebapak berhak mendapatkan warisan sebesar 2/3.
2/3. Kita lanjut. Khamisan, yang kelima, ashabul thuluth, ahli waris yang mendapatkan 1/3. 1/3. Ithnani wahum, ada 2 orang, yaitu al-awwalu al-um, yang pertama adalah ibu. Tastahiquhu inda adamil far'il warith wa adamil jam'i minal ikhwati wal akhawat. Ibu berhak mendapatkan 1/3 dari anaknya yang meninggal. Kapan? 1. Kalau anaknya yang meninggal itu tidak punya anak keturunan. Yang kedua, yang meninggal itu anak satu-satunya, anak semata wayang, anak tunggal, nggak punya saudara, baik saudara, saudari, sekandung, sebapak, seibu, nggak ada. Jadi dia meninggal dan dia adalah anak satu-satunya si ibu tersebut. Maka pada saat itu si ibu berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan anaknya. Sekali lagi ya, seorang ibu berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya kalau 1. Anaknya yang meninggal itu nggak punya anak keturunan. Yang kedua, anaknya yang meninggal itu anak semata wayang, anak satu-satunya, anak tunggal, nggak punya saudara, nggak punya saudari, baik kandung, sebapak ataupun seibu. Taib. Athani, yang kedua, al-ikhwatu li'um, saudara atau saudari seibu. An yakunu itsnaini fa aktsar wa adamul far'il warith minal aulad wa auladil banin wa adamu aslil waris minadz dzukuri wa humul aba wal jad. Saudara atau saudari seibu, saudara atau saudari si mayit yang seibu itu berhak mendapatkan harta warisan sebesar 1/3. Kapan? Kalau saudara atau saudari seibunya si mayit jumlahnya lebih dari 1 orang. Ya, mayit punya saudara atau saudari seibu, berarti ibunya sama bapaknya beda, dan jumlahnya lebih dari 1 orang. Ini yang pertama. Yang kedua, si mayit tidak punya anak keturunan, tidak ada anak keturunan, baik anak ataupun cucu, nggak ada. Yang ketiga, orang tuanya mayit sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia duluan. Yang dimaksud dengan orang tua si mayit di sini adalah bapak atau kakek. Kalau ada ibu nggak masalah. Ya, misalnya ada seseorang meninggal dunia dan dia nggak punya anak keturunan, dia cuma ada ibunya sama ada saudara dan saudari seibu, maka si ibu dapat sepertiga. Ibu tidak dapat sepertiga karena ada saudara dan saudarinya. Yang dapat adalah saudara dan saudari seibu, dia dapat 1/3. Sekali lagi, catat baik-baik. Saudara atau saudari seibu si mayit akan mendapatkan 1/3 kalau jumlahnya, ya, jumlah saudara atau saudari seibu itu lebih dari 1 orang. Kemudian si mayit tidak punya anak keturunan, baik anak atau cucu. Lalu bapak atau kakeknya si mayit sudah meninggal dunia duluan, sudah tidak ada. Sadisan, yang keenam,
Dan ini adalah farad yang terakhir. Ashabus sudus, ahli waris yang mendapatkan 1/6. Sab'atun, ada 7 orang. Ada 7 orang. Wahum, mereka adalah yang pertama al-abu. Yang pertama adalah bapak. Inda wujudil far'il waris minal auladi wa auladil banin. Bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak keturunan, baik anak ataupun cucu. Yang kedua, al-jaddu, kakek. Kakek mendapatkan 1/6 inda wujudil far'il waris minal auladi wa auladil banin. Kakek dapat harta waris sebesar 1/6 kalau si mayit tidak punya anak keturunan, baik cucu ataupun anak. Yang ketiga, al-um, ibu. Inda wujudil far'il waris wa inda wujudil jama' minal ikhwah. Ibu dapat 1/6 kalau si mayit punya anak keturunan atau si mayit punya saudara atau saudari yang jumlahnya lebih dari 1. Baik saudara atau saudari itu yang kandung, sebapak atau seibu atau campuran. Mayit punya saudara kandung 1, punya saudari sebapak 1, punya saudara seibu 1, campur-campuran. Tapi semuanya itu bergabung yang menjadi saudaranya si mayit. Maka kalau ada gabungan saudara atau saudari, ibu mendapatkan 1/6. Sekali lagi, ibu akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak keturunan atau si mayit punya sekelompok saudara atau saudari. Ar-rabi, yang keempat, al-jaddatu, nenek. Nenek mendapatkan jatah warisan 1/6 kalau nggak ada ibu. Kalau ibunya mayit sudah meninggal dunia duluan. Jika mayit meninggal dunia nih ya, ada mayit meninggal dunia, ibunya juga sudah meninggal duluan, tapi dia masih punya nenek. Nah, neneknya itu berhak mendapatkan harta warisan sebesar 1/6. Al-khamis, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Inda adamil mu'assib wa adamil far'il waris alladhi a'la minha siwa sahibatun nisfi fa innaha la ta'khudh sudus illa ma'aha. Cucu perempuan dia akan mendapatkan 1/6 kalau 1, dia cucu perempuan satu-satunya. Yang kedua, tidak ada cucu laki-laki. Yang ketiga, tidak ada anak laki-laki si mayit. Mayit gak punya anak laki-laki. Dan yang keempat, mayit punya 1 anak perempuan. Mayit punya 1 anak perempuan. Jadi cucu perempuan itu akan mendapatkan 1/6 kalau dia ya mewariskan harta warisan bersama dengan anak perempuan si mayit. Jadi mayit meninggalkan anak perempuan 1 dan cucu perempuan. Cucu perempuan, sekali lagi, cucu perempuan akan mendapatkan 1/6 kalau dia nggak ada cucu laki-laki. Kemudian si mayit tidak ada anak laki-laki. Lalu yang ketiga, mayit punya 1 anak perempuan. Anak perempuannya cuma 1 ya. Jika seseorang meninggal dunia
ya. Kemudian dia meninggalkan satu anak perempuan dan cucu perempuan. Maka anak perempuan ini dapat setengah, sedangkan cucu perempuan ini dapat 1/6. Nah, coba diingat lagi. Berarti cucu perempuan itu punya 3 jatah. Jatah yang pertama setengah, jatah yang kedua 2/3, jatah yang ketiga 1/6 dengan syaratnya masing-masing. Ya, perhatikan. Lalu yang keenam, al-ukhtu li'ab. Saudari mayit yang sebapak, saudari mayit yang sebapak. Saudari mayit yang sebapak berhak mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Inda adamil mu'asib wa huwa akhuha wa antakuna ma'aha ukhtun syaqiqatin warithatin linisfi fardon. Saudari berhak saudari sebapak berhak mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan kalau 1. Tidak ada saudara laki-laki sebapak. Mayit tidak punya saudara laki-laki sebapak. Yang kedua, mayit masih ada saudari perempuan sekandung. 1 orang saudari perempuan sekandung. Bahasa gampangnya, saudari perempuan sebapak akan mendapatkan 1/6 kalau mayit juga meninggalkan 1 orang perempuan saudari kandung. Ya, saudari kandung. Berarti ya ikhwan, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan 1 saudari perempuan kandung dan ada lagi saudari perempuan sebapak, maka saudari perempuan sekandung dapat setengah, sedangkan saudari perempuan sebapak dapatnya 1/6. Ya, ada 1 orang saudari perempuan sekandung. Kalau lebih dari 1 orang saudari perempuan sekandung, maka saudari sebapak nggak dapat apa-apa. Ya, nggak berhak dapat 1/6. Dia cuma dapat 1/6 kalau bersamanya 1 orang saudari perempuan sekandung. Sekali lagi diulang. Saudari perempuan sebapak akan mendapatkan 1/6 jika mayit tidak punya saudara laki-laki sebapak. Mayit juga tidak punya saudara laki-laki sekandung. Tapi yang ada adalah 1 orang saudari perempuan sekandung. Ini harus ada nih, 1 orang saudari perempuan sekandung. Maka pada saat itu saudari perempuan sebapak dapat 1/6. Gimana kalau misalnya saudari perempuan sekandung juga nggak ada? Ya berarti saudari perempuan sebapak dapatnya setengah pada saat itu. Ya, dia jadi 1/6 kalau ada 1 orang saudari perempuan sekandung. Tolong diperhatikan baik-baik ya ikhwan, agar kalian bisa betul-betul memahami. Lalu yang ketujuh yang terakhir, al-akhu awil ukhtu li'um inda adamil far'il waris wa adamil asli minadz dzukuril warithain wa an yakuna munfaridan. Saudara atau saudari seibu berhak mendapatkan 1/6 jikalau 1, mayit nggak punya anak keturunan, baik anak ataupun cucu. Yang kedua,
bapak dan kakeknya mayit sudah meninggal duluan. Kemudian yang berikutnya, saudara atau saudari seibu ini dia cuma satu. Entah saudara seibu satu orang atau saudari seibu satu orang. Intinya cuma satu. Nggak boleh lebih dari dua. Kalau lebih dari dua, baik dua orang saudara laki-laki seibu atau dua orang saudari perempuan seibu atau gabungan satu orang saudara seibu dan satu orang saudari seibu. Kalau gabungan juga sama, nggak bisa. Syaratnya adalah berjumlah satu orang saja. Entah itu saudara seibu atau saudari seibu. Kalau sendirian maka dia berhak mendapatkan 1/6. Ini dia ahibati fillah, ahli waris beserta jatah warisannya. Ada yang setengah, dan setengah itu ada 5 orang. Ada 1/4, yang mendapatkan 1/4 ada 2 orang. Ada 2/3, yang mendapatkan 2/3 ada 4 orang. Lalu ada 1/3, maaf, saya ulang lagi, ada yang ketinggalan. Yang pertama ada setengah, yang mendapatkan setengah itu 5 orang. Yang kedua 1/4, yang mendapatkan 1/4 ada 2 orang. Yang ketiga 1/8, yang mendapatkan 1/8 ini cuma 1 orang. Kemudian yang keempat 2/3, yaitu 2/3, yang mendapatkan 2/3 ada 4 orang. Lalu kelima yaitu 1/3, yang mendapatkan 1/3 ada 2 orang. Lalu yang terakhir 1/6, yang mendapatkan 1/6 ada 7 orang. Silahkan dicatat dengan rapi. Kalau ada yang ketinggalan bisa melihat kepada catatan milik temannya. Ini penting ya ikhwan, ya, perlu kita cermati, jangan sampai salah. Perhatikan orangnya, perhatikan jatahnya, perhatikan ketentuan atau syaratnya. Baik, mari kita semangat berusaha untuk memperhatikan dengan baik. Ini ilmu warisan yang telah banyak dilupakan oleh masyarakat. Kalau kita tidak melestarikannya, hilang nih nanti ilmunya. Waliyadzubillah. Ilmu ini Allah yang ngajarin langsung melalui perantara nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan kita umatnya wajib melestarikannya agar terus ada yang menjaga. Jangan sampai kita abaikan, nanti hilang. Waduh, bisa menyebabkan kekacauan nantinya. Kemudian al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima, fit ta'sibi, tentang ta'sib. Ta'sib itu asobah. Bisa dipanggil ta'sib, bisa dipanggil asobah, tapi yang lebih banyak digunakan adalah asobah. Al-asobatu humul ladzina yarithuna bila takdirin, li'annal asiba idzan farada haza jami'al mali, wa idza kana ma'ahu sahibu fardin akhadha ma baqiya ba'dal fardi. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan warisan tanpa perhitungan. Nggak pakai setengah, nggak pakai 1/4, nggak pakai 1/8, nggak pakai 2/3, nggak pakai 1/3, nggak pakai 1/6, nggak ada hitungannya. Karena kalau asobah itu cuma sendirian, maka dia mendapatkan seluruh harta warisan. Langsung harta warisannya dimiliki oleh dia semuanya. Tapi jika bersama asobah itu ada ahli waris yang mendapatkan warisan secara farad,
Maka pembagian harta warisan diberikan kepada ahli waris farad dulu, dikasih ke farad. Kamu dapat berapa? Setengah. Oh, nih setengah nih. Kamu dapat berapa? Sepertiga. Nih sepertiganya. Lalu sisanya diberikan kepada asobah. Sisanya diberikan kepada asobah. Dan asobah ini mendapatkan jumlah warisan yang besar. Karena paling minimal dia dapat setengah-setengah. Tapi kalau bersamanya ashabul farad 1/3 coba. Ashabul farad dapat 1/3, maka 7/3-nya diberikan kepada 1/3, maka 9/3-nya berarti ya. Biar lengkap berapa? Intinya sisanya lah. 7/3 betul. Sisanya 2/3 maksudnya. Kalau 1/3, misalnya gini, mohon maaf sekali lagi, tadi agak keliru. Kalau asobah itu, dia akan mendapatkan harta warisan yang besar. Kalau dia sendirian, dia langsung dapat semuanya. Kalau dia bersama ashabul farad, misalnya ashabul farad setengah, ya dia dapat setengah juga. Sama jumlahnya. Tapi kalau bersamanya ashabul farad yang dapat jatah 1/3, maka 2/3-nya diberikan kepada asobah. Intinya asobah itu mendapatkan warisan tanpa perhitungan. Dia dapat semua atau dapat sisanya. Dan sisanya itu gak mungkin sedikit. Selalu banyak. Liqaulin Nabi SAW, ya, mewarisi dengan cara asobah ini ada dalilnya, yaitu sabda Nabi SAW, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin, yakni aqrabu rajulin. Kata Nabi SAW, berikanlah harta warisan kepada ahli waris farad. Berikan dulu harta warisan kepada ahli waris farad. Kalau masih ada sisa, maka sisanya itu diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan si mayit. Paling dekat, ya, silsilahnya, derajat kekeluargaannya. Anak keturunan lebih dekat daripada orang tua. Dan orang tua lebih dekat daripada saudara. Ya, jadi urutannya, ini yang paling dekat sama mayit adalah anak, kemudian berikutnya adalah orang tua, kemudian yang berikutnya adalah saudara. Berarti kalau misalnya warisan telah dibagikan kepada ahli waris farad, warisan telah diberikan dan dibagikan kepada ahli waris farad, kemudian masih ada bapak, masih ada saudara, dan masih ada anak. Kemana sisa pembagian harta warisan itu diberikan? Apakah kepada bapak, kepada anak, apa kepada saudara? Jawabannya adalah kepada anak. Kenapa? Karena anak yang paling dekat kepada mayit. Wal asobatu ala thalathati aqsam. Asobah itu ada 3 macam. Ada asobah bin nafsi, asobah secara sendiri, dengan sendiri. Wa asobatu bil ghair, dia menjadi asobah karena ada orang lain. Wa asobatu ma'al ghair, dan dia menjadi asobah bersama yang lainnya. Baik, insyaallah macam-macam asobah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, telah kita perhatikan dan dengarkan, bisa kita pahami dengan baik. Silahkan dicatat dengan rapi. Mudah-mudahan menambahkan ilmu kita dalam ajaran Islam ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan dan juga kemudahan. Terus semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan jangan lupa untuk senantiasa mengoreksi niat, karena
Menuntut ilmu jika tidak didasari dengan niat yang ikhlas akan menjadikan penuntut ilmu tersebut merugi dan menjadi orang yang sombong. Waliyadzubillah. Mari kita senantiasa menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.